Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah. Kali ini akan membahas pengertian dan makna al-jibti wa tauhid. Jibti dan tauhid ini yang ada pada surat 4 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu perhatikan ilal ladzina utu, orang-orang yang diberi nasiban minal kitab, nasib, diberi bagian dari kitab, mereka mengimani jibti dan taghut. Nah, ini yang kita akan bahas. Apa itu jibti, apa itu taghut? Dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, haulai, mereka berkata kepada orang kafir. Berarti yang berkata ini bukan orang kafir, ya. Mereka maksudnya jibti dan taghut, ahda, itu lebih benar petunjuknya, minal ladzina amanu, daripada orang beriman, sabilan, jalannya. Nah, kita akan bahas pengertiannya. Jibti secara bahasa itu katanya berasal dari jibsu, bukan jibti, ya. Artinya sial. La khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya. Wa ubdilatus sinu ta'an, tapi sinnya diganti dengan tak, jibti, ya. Tadinya jibsu. Tambihan ala mubalaghatihi fil fusulah, karena ekstrim, jadi ekstrim sialnya. Qala ahlul lughah kullu ma'bud min dunillahi jibtun wa taghut. Kata ahli bahasa, setiap sesembahan, setiap ma'bud yang diibadati selain Allah adalah jibtun dan taghut. Namanya jibtun dan taghut. Wahya kalimatun taqaul asanam, secara fisik, ya, jibtun dan taghut itu bisa berbentuk sonam. Sonam itu berhala. Jadi berhala itu ada yang berbentuk orang, ada yang berbentuk benda seperti pohon, gunung, itu kan bukan orang. Tapi ada yang berbentuk orang, maksudnya patung, ya. Nah, itu dalam bahasa Arab beda-beda artinya. Sonam, ya. Ada lagi apa itu? Asnam, ya. Bentuk jamaknya asnam. Kahin. Nah, kahin itu tukang ramal, dukun. Wasahir, tukang sihir.
wasihir, dan sihirnya itu sendiri, wa nahwi dzalika, dan semacam itu. Wa hadza laisa min mahdil arabiyyah, ini bukan bahasa Arab katanya. Jibtun dan taghut itu bukan bahasa Arab. Lijtimai jim wa ta fi kalimatin wahidatin min ghairi harfi dzaulakin, karena ada jim dan ta kumpul di satu tempat katanya. Itu cirinya bukan Arab. Wah, nggak tahu nih ya, dari sisi bahasa ini. Ikhtalafa aqwalu salaf fi ta'rifil jibti. Ulama berbeda pendapat tentang definisi jibtun. Faja'at ta'rifatuhum fi ghalibiha maksuratun ala ba'di ahadihi ghaira syamilatin li jami' afradi. Wa min ajma'i ma urifa bihi jibtu qaul Ibnu Jarir At-Tabari, yang paling komplit, yang paling mempresentasikan pengertian jibtun adalah apa yang diungkap oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kata Ibnu Jarir, ya, jibtun dan taghut itu ismani, dua nama untuk mu'azzam, kulli mu'azzam, setiap yang dibesarkan, setiap yang diagungkan, bi ibadatin min dunillah, ya, dengan ibadah selain Allah. Jadi setiap yang dipertuhankan selain Allah, yang dianggap suci, dianggap keramat selain Allah, itu namanya jibtun dan taghut. Au ta'atan au khudu'in lahu, atau taat, ketaatan yang luar biasa kepada sesuatu atau tunduk kepadanya. Kainan mangkana al mu'azzam, apa saja bentuknya, min hajarin, baik itu berbentuk batu, au insanin, atau manusia, au syaitanin, atau makhluk halus, ya, pokoknya yang ditaati kemauannya walaupun di luar nalar, ya, itu namanya jibtun dan taghut. Fal jibtu idzan, dengan demikian jibti tadi ismu am, nama yang umum, likulli ma fihi mukhalafatun li amrillah, untuk semua yang bertentangan dengan perintah Allah. Semua yang bertentangan dengan Allah itu namanya jibtun. Kalau berbentuk orang namanya taghut. Wa amru rasulillahi, dan perintah Rasulullah fi babil i'tiqad, dalam urusan i'tiqad, ya. Faqad yakunul jibtu sihran, dalam suatu kondisi jibtu atau jibti ini bisa berbentuk sihir. Wa huwa ma fassara bi katsirun minas salaf, inilah yang ditafsirkan oleh salaf al jibtu, ya, tentang jibtu. Waqad yakunu jibtu al kahin, kalau berbentuk orang, jibtu itu bisa dukun, berbentuk dukun, ya, fisiknya. Waqad yakunu syai' al marzul alladhi yadhurru sahibahu, atau yang membuat pelakunya menjadi hina, menjadi rugi, kecanduan, narkoba, nah itu bisa termasuk jibtun. Sebab seseorang itu udah tahu bahwa itu nggak bagus, tapi masih masih dikonsumsi. Nah itu namanya jibtun. Kalau berbentuk orang itu namanya taghut. Apapun yang disuruh, meskipun kita tahu itu bertentangan dengan Quran, dilarang, ya, nah itu namanya taghut. Lam yakhruji ma'na syar'i li jibti an ma'nau fi lughatil arabi, fal jibtu inda lugawiyyin huwa alladzi la khaira fihi. Maka jibtu itu semua yang tidak ada kebaikan padanya. Nah, jibtu itu yang tidak ada kebaikan padanya. Anehnya kita tergantung. Jadi otak kita kan, detektor kebenaran kan ada dua. Saya sudah berkali-kali mengatakan, yaitu akal dan wahyu.
sesuatu yang dipandang buruk oleh akal dan oleh wahyu, tapi kita masih mau ke situ, itu namanya jibtun, ya. Nah, orangnya namanya togut. Jadi perbuatannya namanya jibtun, ya, yang membuat madarat pada kita. Wa bihadzal makna asyari wa lughail jibti wahid. Nama lain dari jibtun adalah kullun minasihar, semua bentuk sihir, wasahir, dan penyihirnya, wassanam, berhala, ya, wal kahin, serta kahin, dukun, wasyaitan, setan, syirik, dan bentuk kemusyrikan. Jadi banyak perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya menurut akal sehat dan menurut wahyu nggak ada manfaatnya, tapi masih dilakonin aja. Itu namanya jibtun. Provokatornya namanya togut, gitu. Ya, gitu. Hukum, status hukum. Tadafaratil adillatu syar'iyyah minal kitab wa sunnah an-nabawiyah ala tahrimil jibti sawaun fis sarabi sahar au bil kahana au bisyirki au ghairihi mimma qala ulama fi makna. Banyak sekali dalil-dalil dari kitab dan sunnah yang melarang, mengharamkan sikap jibtun, kelakuan jibtun ini. Ya, jadi definisinya itu sesuatu yang bertentangan dengan akal dan wahyu, ya, tapi membuat kita kecanduan. Jibtun, orangnya, ya, yang provokasi itu namanya togut. Hakikatnya apa? Hakikat dari jibti adalah kullu batil, setiap kebatilan, khilaful haq, yang bertentangan dengan hak. Ya, lawan dari hak itu hoak, tidak benar, itu kan? Hoak itu kan tidak benar. Lawannya hak. Wa kullu syai'in la khaira fihi. Jadi setiap kebatilan itu disebut jibtun. Setiap sesuatu tidak ada kebaikan, itu namanya jibtun. Kita bisa ukur apa saja. Seperti narkoba, apalagi lah yang sepadan dengannya. Diperiksa apa kebagusannya, apa dari akal sehat, wahyu. Kalau nggak kebaikan, nggak ada kebaikan sama sekali, lalu kita sangat bergantung kepadanya, itu namanya jibtun. Jadi ini sifatnya umum, baik itu sihir, penyihir, perdukunan atau dukunnya, setan, togut, ya, berbentuk berhala, fahuwa yutlaqu ala ayan wal afrad. Ini berbentuk ayan, benda maupun orang. Min ahlil batil wal fasad, yaitu yang fasad dan batil. Kama jaa tafsir dzalika an ba'di salaf annau Huyai ibn Akhtab. Kalau di zaman Nabi ada dua orang, yaitu Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Ashraf. Nah, itu suka memprovokasi keburukan, kerusakan, ya, maka dinamai dengan togut. Wa yutlaqul jibti 'alal af'al wal aqwal. Sementara jibtun itu diarahkan kepada pengertiannya perbuatan, ucapan yang batil, yang haram. Itu namanya jibtun. Seperti sihir, perdukunan, wa yutlaqu al ma'budat, serta ma'budat min dunillah, yang diibadati. Pokoknya sesuatu yang dikeramatkan, ya, sesuatu yang dikeramatkan, sesuatu yang menjadi kecanduan, itu namanya jibtun. Kalau berbentuk orang namanya togut. Tuh, ya. Jadi kalau orangnya mati,
dibuat patung, itu namanya jiptun. Tapi kalau masih hidup namanya togut. Nah itulah tadi ayatnya, surat 4 ayat 51. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan, alladzina utu nasiban minal kitab, orang-orang yang diberi kitab, berarti ngerti dia ngerti, jadi melek, ya, melek huruf. Tapi yu'minuna bil jibti, masih percaya pada jibti dan togut. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan lilladzina kafaru, kepada orang kafir, haula'i ahda minalladzina amanu sabila. Jadi ini yang berperanan 3 orang nih. Ya, tidakkah kamu lihat ada kelompok orang, ya, yang ngerti kitab, ngerti, tapi dia mengatakan pada orang kafir, nih orang ini mengatakan pada orang kafir, mereka yang ditunjuk ini, yang jibti tadi, itu lebih bagus daripada orang beriman. Oh ya, jadi orang ngerti ini berarti orang yang mengerti, orang pinter, karena mereka utu nasiban minal kitab, diberi kitab, berarti melek huruf. Wa an Kubaisah, dari Kubaisah, annahu sami'an nabiyya yaqul, bahwa ia mendengar Nabi bersabda, innal iyafa wat tarqa wat tiara minal jibti. Sesungguhnya iyafa, tarak dan tiara itu bagian dari jibti. Nah, tiga kata ini sama-sama kita nggak ngerti. Iyafa itu apa? Iyafa itu meramal nasib orang dengan mengusir atau menerbangkan burung. Ya, meramal nasib orang dengan mengusir atau menerbangkan burung. Jadi dianggapnya sialnya hilang. Kalau orang Buddha tuh kadang-kadang di kuburan suka mempraktekkan yang ya menurut kita musyrik. Dia melepaskan ayam, ya, praktek penguburan, si ketuanya itu akan ngomong bla 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 bla, dilepas ya ayam tuh, ayam bagus, dikejar sama orang kampung, dianggap itu melepaskan sial. Nah itu praktek yang tidak benar, ya, itu jibti. Nah, tarak, ada lagi tarak, 3 hal yang disebut oleh Rasulullah. Tarak itu meramal nasib orang dengan membuat garis di atas tanah, membuat garis di atas tanah, maksudnya menghilangkan kesialan. Praktek-praktek ini sebenarnya praktek-praktek orang yang berhadapan dengan bertanya, ya, sebenarnya ini minta jawabannya terhadap hal-hal gaib, hal-hal gaib. Jadi praktek begini masih banyak nih. Saya perhatikan ya, tokoh-tokoh tertentu itu di depannya jalan beton tuh, digerowongin sama dia. Oleh pemerintah sudah dibangun bagus-bagus, digerowongin. Hampir saya perhatikan tokoh-tokoh tertentu, toko handphone itu, mungkin dia pikir dengan begitu itu penglaris itulah sih. Ya nyimpen jimat, ya digerowong. Ya mending kalau diperbaiki lagi, ditutup doang begitu. Ketika ada air ya gerowong. Beton, bukan tanah biasa, ini beton dikerowakin itu. Untuk melubangi beton itu kan pekerjaan yang cukup sulit. Udah bagus dirusak lagi. Harusnya disangsi itu, ya kan? Kalau dulu di zaman jenderal orang dari Tegal, siapa itu? Ada disiplin nasional. Berarti siapa lupa. Di zaman Pak Harto itu ada jenderal dari Tegal, namanya siapa itu? Ada disiplin nasional. Jadi kalau ada sampah ngegeletak, ini tanggung jawab siapa? Jadi ada
bagian bagian apa, seksi repot lah singkatnya, disiplin nasional. Contohnya parkir nggak ditempatin, mobil siapa ini? Padahal dia bukan polisi, tapi ada petugas itu. Nah, contohnya udah bagus dilubangi, siapa yang ngelubangin ini? Nah, setidaknya itu menjadi efek jerak, ya kan? Nah, kan nggak ada tuh petugas yang begitu. ASN udah masanya waktu masih berkeliaran di mall. Kamu siapa? Kok kenapa nggak kerja? Nah, itu. Begitu juga sekolah, anak sekolah. Kali ini wayahnya sekolahnya. Kenapa kamu berkeliaran ke sini? Ada ketertiban nasional dulu tuh. Saya lupa namanya tuh. Dan ninggal sih. Itu bagus tuh waktu itu. Ya, jadi tertib. Ya ada masanya. Hilang lagi. Nah, kita suka begitu kumat-kumatan. Ya, jadi kata Rasulullah, iyafa, tarak, dan tiara. Tiara itu menanyakan sesuatu yang gaib dengan perantara burung. Ya, dia meramal mantra. Nah, ini ada burungnya nih, lalu dilepasin. Kemana burung itu terbang? Ke kanan apa ke kiri? Nah, itu ada petunjuknya. Kalau ke kanan apa, ke kiri apa. Oh, kalau ke kanan berarti yes, bagus. Kalau ke kiri jelek, nggak jadi. Tapi apa, orang yang suka ngelepasin burung dara apa begitu ya? Saya nggak tahu tuh. Demen banget ini sekarang. Saya mencoba mempelajari nikmatnya apa itu. Setiap orang kegandrungan, kecanduan itu pasti kan ada nikmatnya. Nikmatnya apa gitu? Burung dilepas itu. Iya. Nah, inilah. Kalau ada keyakinan seperti itu, kalau di dalamnya ada akidah, maka itu musyrik. Apa saja ya. Kalau kita berkeyakinan, seperti ada juga yang melempar sial, itu ada artis yang buka celana dalam dibuang tuh, ada yang begitu. Atau mandi 7 sumur ya, apa itu, pokoknya macam-macam lah praktek. Sebenarnya ini semua menginginkan jawaban dari alam gaib sebenarnya tujuannya. Nah, tapi itu Islam mengajarkan apa itu? Salat istikharah. Ya, salat istikharah. Kalau kita menghadapi sesuatu yang kita tidak tahu, kan Islam mengajarkan begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ke depan kita nggak tahu, tapi yang di depan itu bisa dibaca karena di belakang. Nah, inilah yang namanya track record, evaluasi, pengalaman itu kan ya yang sudah lalu menjadi pelajaran. Kalau pahit jangan sampai terjadi lagi, kalau sukses lah diulangi, kan begitu kan. Tapi pengulangan ini bisa jadi berbeda. Contohnya bapak dulu mah begitu ya, dia menyampaikan pada anaknya. Zamannya sudah berbeda sekarang, boleh jadi begitu menurut bapaknya, tidak begitu menurut anaknya. Zaman sudah berubah gitu. Cara-cara dulu belum tentu sesuai untuk sekarang. Nah, maka ini kita harus tahu, informasi kita harus tahu, penting ya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana pendapat-pendapat ulama tentang jibti dan taghut? Ulama mengatakan, Ibnu Jarir diantaranya, wasab minal qaul fi ta'wili yu'minu bi jibti wa taghut ayyqala yusaddiqun. Kata At-Tabari, tafsir dari tadi itu surat 4 ayat 51, mereka percaya kepada 2 sesembahan, 2 yang keramat selain Allah. Faya'budunaha min dunillah, lalu mereka ibadati selain Allah. Jadi praktek-praktek
tentang jimat ini di daerah Jawa Tengah banyak sekali. Tidak kurang sih di Banten, cuma nggak sebanyak di sana. Contohnya pedagang-pedagang, contohnya pedagang pecel, nah, itu biasanya dia menyisakan kecil di sini, di pojok. Jadi dia sebelum memulai, dia bikin pecel dulu, taruh di pojok. Di pojok ini gelarannya kecil itu. Ya, sesajian. Dia menganggap itulah buat apa yang dia percaya. Ya, begitu juga untuk petani-petani memasukkan bungkusan catatan apa gitu ke dalam anunya, sawahnya. Biasanya di pojok-pojok. Orang bangun rumah, ya, di atasnya itu ada apa itu? Saudara suka lihat kan? Ya, pisang. Kata orang sih, Pak, bukan buat itu, supaya yang ngebangun kalau mau makan pisang deket. Lah buktinya sampai selesai nggak dimakan. Ya kalau niatnya supaya gampang makan sih, lagi ngebangun enak gitu Pak, nggak ada masalah. Tapi kalau ada keyakinan lain selain untuk makan, nah berarti disitulah terjadinya syirik. Kita boleh, ya kan, merubah keadaan itu dengan, kan sudah disampaikan berapa kali, empat. Satu dengan doa, yang kedua dengan sedekah, yang ketiga dengan silaturahmi. Keadaan yang sudah kita alami ini mungkin tidak ideal, kita ingin peningkatan, ingin perubahan lebih baik, maka bisa dirubah dengan 4 hal. Satu dengan doa, kedua dengan silaturahmi, yang ketiga dengan sedekah, yang keempat dengan pemilu. Bisa berubah. Tuh. Pemilu ini berubah nantinya. Tapi karena pemilunya hasilnya tidak ideal, di mana-mana ada kecurangan, nah itulah berarti nanti curang lagi hasilnya. Sesuatu yang curang akan menghasilkan curang terus-menerus. Sudah tidak ada yang ideal. Ya. Inilah yang kita prihatinkan. Terserah siapa yang menang, siapa yang kalah. Memang pemilu itu menghasilkan pemenang dan yang kalah. Tapi utamanya jangan curang. Sebab kalau curang, buat apa pemilu? Itu kan? Kita lanjutkan. Wa yattakhidhunaha wa yattakhidhuhuma ilahain. Dan mereka menganggap itu sebagai Tuhan, sebagai penentu. Wa dzalika anal jibta wa taghut ismani likulli mu'azzam bi ibadatin min dunillah. Karena jibti dan taghut itu 2 nama untuk semua yang dikeramatkan selain Allah. Kalau benda itu jibtun, orang namanya taghut. Benda itu namanya jibtun. Jimat berarti ya, jangan-jangan jimat ini berarti dari jibtun itu. Iya, jangan jimat. Ya. Iya, jangan-jangan jibtun ini di Indonesia kan dengan jimat. Jimat berarti. Wa idza kana dzalika kadzalik wa kanat asnam allati kanat jahiliyah ta'buduha kana mu'azzamat bil ibadah min dunillah fa kanat jubutan. Maka benda yang dikeramatkan, diibadati, dikasih sesajen, itu namanya jubut. Ya. Wa kadzalika syayatin allati kana kufar tuti'uha fi masyiatillah wa kadzalika sahir. Pokoknya yang ditaati, ya, semuanya apa saja. Itu namanya jibti. Jadi detektor kebenaran itu 2, sekali lagi akal dan wahyu. Nah, kalau kita menemukan ada kaitan, oh ini katanya bagus, ya, contohnya nasi kalau dikonsumsi bagus. Ini bagus menurut siapa? Ya memang dimakan enak. Apa benar? Ya kan? Ya bukan yang enak, bukan nasi saja. Narkoba juga enak. Kalau nggak enak nggak mungkin dikonsumsi. Ya kan? Broto wali pahit mana mau. Nah ini enaknya ini berguna tidak buat tubuh kita.
Nah, kan ada akal. Akal melahirkan banyak disiplin ilmu, kesehatan. Periksa dengan kesehatan. Oh ya bagus, dia mengandung karbohidrat. Tapi kalau kebanyakan jelek. Nah kalau nggak ada hubungan dengan ilmu, contohnya suatu benda kalau dipakai apa itu sebagai gelang, ini berguna untuk menurunkan tensi darah. Contohnya gelang bahar, ini katanya bisa tensi darah. Atau ada yang magnet, ada magnetnya. Bener nggak? Atau hanya pengakuan saja? Oh bisa dibuktikan itu. Nah itu berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Nah kalau kemudian, wah ini kalau menurut akal nggak nyambung ini. Nah, tanya ke wahyu, ada nggak? Berdasarkan wahyu ada nggak? Nah kalau ada berarti boleh. Tapi kalau tidak ada, itu malah masuk ke kategori jibtun. Ya kan? Ya banyak yang begitu-begitu, banyak yang dipakai ritual, terutama di dalam masalah kematian, pernikahan. Di Jawa apalagi tuh pakai belut segala itu, nginjak telur. Kan telur diinjak apa artinya? Digoreng lah. Nginjak telur itu kan apa kata dia tuh? Ibarat nggak boleh. Telur mah buat dimakan, jangan diinjak. Nggak ada kaitannya dengan injak-injak itu. Banyak yang praktek yang adalah menjurus ke situ. Terus biasanya kalau peresmian kapal itu dengan mencipratkan darah hewan. Terus sembelih cepretin ke kapal yang baru mau jalan. Itu masih sampai sekarang. Kalau orang Buddha, orang Chinese mau ngeberangkatin peti ya ke kuburan itu, membanting semangka di jalan. Ya, mereka punya keyakinan tertentu. Nanti di kuburannya melepas itu ayam hitam, cemani, membakar iya bukan dupa saja, membakar rumah-rumahan, dibikin rumah-rumahan kayak panjang gitu, nanti dibakar. Kalau yang masih bujangan, boneka apa gitu. Jadi harapannya nanti akan menjadi pasangan dia. Jadi dikuburnya bareng boneka. Kalau yang meninggal itu masih jomblo, tapi jomblonya belum pernah berkeluarga sama sekali, bukan yang pasangannya bukan mati, artinya betul-betul belum pernah menikah. Ya itulah keyakinan-keyakinan yang ya diluruskan oleh Islam. Jadi kalau kita bukan Islam, wah banyak sekali ritualnya. Di seputar kematian, di seputar pernikahan itu banyak ritual-ritual ya. Fakanat jubutan fatawakit fakadzalika syaitan alatika al kufar tutiuha fi masyatillah wa kadzalik sahir wal kahin alladzani kana maqbulan minha maqala fi ahli syirki wa kadzalika Huyai bin Akhtab. Nah ini kayak Huyai bin Akhtab, ini dua orang yang ditaati di zaman jahiliyah dulu. Ya, kalau mereka sudah berfatwa, semua nurut sama dia. Wa qala Hafidz Al-Munziri wal jibtu bil kasri jim kullu ma ubida min dunillah. Kata Al-Munziri, singkatnya jibtun itu setiap sesuatu ya yang disembah, dikeramatkan selain Allah. Tapi pengeramatan sesuatu kalau ada petunjuk boleh. Contohnya Hajar Aswad. Hajar Aswad kan selain Allah kan? Tapi ada dalilnya. Ada dalil dari Rasulullah. Hajar Aswad diperlakukan dua hal. Pertama dielus, disentuh,
dan dicium. Kalau rukun Yamani, satu pojok sebelum Hajar Aswad, nah, itu dimintanya untuk disentuh, bukan dicium, sentuh. Barang siapa yang menyentuh rukun Yamani, maka dosanya akan berguguran, rontok. Itu ada dalilnya. Jadi kalau ada dalilnya boleh. Kan menurut akal kan nggak masuk juga kan? Apa-apaan dengan ngelus kok bisa rontok, dari mana? Masjidil Haram sebagai tempat yang jika kita ibadat di sana pahalanya berkali-kali dibanding dengan masjid lain. Apa bedanya dengan sini? Ya kalau menurut akal begitu, tapi itu ada dalilnya. Makanya itu kan petunjuk kebenaran ada dua. Dari akal nggak masuk. Apa bedanya dengan kita? Tapi wahyu menyatakan iya. Kalau ibadah di sana berkali-kali pahalanya. Yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Palestina. Begitu petunjuknya. Selain 3 masjid itu sama statusnya. Jadi kita mau itikaf di sana lah. Alasannya biar ganjarannya gede, nggak bisa. Tapi kalau alasannya sisi lain, di sana nyaman, boleh. Tapi kalau punya keyakinan pahalanya lebih gede di sana, itu nggak ada dalilnya. Sana nyaman, contohnya, ya nyaman kan susah diterjemahkan ya, masing-masing orang. Nah, contohnya itu. Itulah yang disebut dengan jibti. Nah, sekarang Jabarut. Nah, jibti dan togut sudah, sekarang Jabarut. Jabarut ini maknanya Jabbar, Al-Jabbar. Sebuah nama dari sekian asma Allah yang dijadikan nama masjid Al-Jabbar. Jadi Al-Jabbar itu bukan Jawa Barat artinya. Itu nama dari nama Allah Al-Jabbar. Al-Jabbar itu artinya pemerkosa. Tapi bukan pengertian dari negatif, maksudnya memaksa. Al-Jabbar itu memaksa. Ya, yang mempunyai kekuatan paksa. Qala Ibnu Faris, jim, ba dan ra. Jabbar terdiri dari jim, ba dan ra. Aslun wahid wa huwa jinsun minal azama. Yang namanya Jabbar itu sebuah azamah, ya, kebesaran, ketinggian dan kelurusan. Artinya al-jabru antughniya rajul min faqrin aw tasluhu azamatun min kasrin. Seseorang yang tidak mungkin miskin, ya, aw tasalaha azmuhu min kasrin, atau karena saking besarnya dia tidak mungkin pecah. Nah, itu namanya makna asal dari jabrun. Apa pengertian istilah dari al-jabbar? Huwallazi yughni faqir wa yujmi kasir wa yuslil ahwal. Dia adalah yang bisa memberi kekayaan kepada orang miskin, bisa memberi kecukupan kepada yang kurang, bisa menormalkan yang pecah, ya, bisa memperbaiki segala sesuatu. Nah, itulah pengertian al-jabbar. Ya, jadi al-jabbar itu mana asalnya kekuatan yang memaksa. Ya. Kalau bahasa Jawanya, nyoretnya itu merkose. Kang merkose. Merkose itu memaksa menuruti kehendaknya. Tapi kalau bahasa Indonesia nuansanya negatif, perkosa, ya. Hukum, status hukum mengimani al-jabbar. Yajibul imanu bihadhi sifat wa yajibu itsbatuha lillahi ta'ala kama yaliqu bijalalihi wa kibriaihi wa azamatihi subhanahu. Kita wajib mengimani sifat ini dimiliki oleh Allah. Allah itu Jabarut, Allah itu Al-Jabbar. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menolak. Min ghairi tahrif wala ta'til wala taqyif wala tamthil lidilalati Quran wa sunnah. Al-kibriya wal azama wal jabar wal islah wallahu subhanahu wa ta'ala mausufun bil ulu wal azama.
Jadi sifat Jabbar, kalau dalam bahasa lain Jabarut ini otoriter, ya, otoriter. Jadi dia kalau udah memaksa, tidak ada yang bisa menghalangi. Tuh ya, dalil-dalil. Dalil tentang Allah itu mempunyai sifat Al-Jabbar terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Malikul Quddus, yang menjadi Raja suci, As-Salam, selamat, Al-Mu'min, dan yang mengamankan, Al-Muhaimin, yang meluruskan, Al-Aziz, yang perkasa, Al-Jabbar, serta memaksa. Dari Abi Sa'id Khudri. Nah, ini bagaimana cerita soal memaksa dalam hadis? Diriwayatkan oleh Abi Sa'id Khudri, takunul ardu yaumal qiyamah khabzatan wahidatan. Nanti bumi akan menjadi satu. Ya, maksudnya digenggam oleh Allah. Ya takaffauha al-jabbar biyadihi. Dipegang oleh Allah dengan tangannya. Kama yakfa'u ahabahukum khabastihi fi safar. Sebagaimana kamu memegang benda-benda yang kamu bawa saat safar. Nuzulan li ahli jannah, ya, sebagai tempat untuk ahli surga. Maksudnya kalau kita dalam perjalanan kita memegang benda-benda itu dengan satu. Ya. Dari Abi Sa'id Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin tawil. Dalam sebuah hadis yang panjang, Abi Sa'id meriwayatkan tentang arti al-jabbar dalam hadis. Fayatihimul jabbar, maka datanglah kepada mereka al-jabbar. Maksudnya Allah, ya. Allah yang punya sifat al-jabbar. Fi suratin ghairi suratihi allati ra'ahu fiha awwala marrah. Dalam bentuk yang berbeda. Fayaqulu ana rabbukum. Lalu al-jabbar ini menyatakan, aku ini adalah Tuhanmu. Jadi nanti Allah akan berkunjung, ya, kepada manusia dalam bentuk al-jabbar, ya, jadi bentuk sifat al-jabbar. Lalu Allah menyatakan, aku ini Tuhanmu. Fama antum bi asyadda li munasyadatan fil haq qad tabayyanakum minal mu'min yauma idzin lil jabbar wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim yaqulun. Saat orang-orang itu udah pada selamat, mereka akan berkata, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana. Ya Tuhan, kami teringat dengan teman-teman yang dahulu sholat bersama kami. Itu. Jadi ada momen nanti di hari kiamat, setelah orang ini masuk surga, dia bilang kepada Allah yang sedang memperlihatkan kejabarannya itu. Ya Tuhan, ya Rabbana, Rob kami, dahulu kami punya teman yang sholatnya bareng dengan kami. Wa yasumuna ma'ana, mereka juga puasa bersama kami. Wa ya'maluna ma'ana, dan mereka juga berbuat baik bersama kami. Lalu Allah berfirman, idhabu, pergilah kalian, cari. Diminta cari itu. Lah, cari di mana? Tempatnya luas. Cari mana temanmu yang dulu sholat bareng kamu, puasa bareng kamu. Faman wajadtum fi qalbi mithqala dinarin min iman fa akhrijuhu. Maka siapapun temanmu, siapapun kawanmu, ya, yang dulu beramal di dunia bersamamu, jika kamu temukan sebutir zarrah keimanan, keluarkan dia dari neraka. Jadi rupanya orang-orang ini kehilangan. Dulu teman saya ini,
dia sholat bersama kami, dia puasa bersama kami, dia teman kami, tapi kok nggak ada. Cari. Kalau memang bisa dibuktikan dia beriman, maka akan dimasukkan ke surga. Nah, inilah yang disebut dalam bentuk syafaat. Ya, jadi berteman dengan orang baik itu merasa kehilangan. Fayashfa'un nabiyyun. Nah, itu makanya dilanjutkan dengan kata-kata maka nabi-nabi pun memberi syafaat. Syafaat ini. Wal malaikatu, malaikat-malaikat, wal mukminun, tuh termasuk mukminun. Jadi ingat mukminun, itulah kita perlunya bersahabat baik dengan orang saleh, karena dia akan ngelangi kita. Ya, dia akan ngelangi dengan keikhlasannya. Ya, kalau kita nggak berbuat, nggak pernah berkiprah, tidak pernah turut andil dalam kebaikan bersama-sama dengan teman, ya mungkin kita nggak dikenal. Yang mau nolong siapa? Ya, yang ngelangi siapa? Fayaqulul jabbar. Maka Allah menyambut dengan sifat jabarnya, baqiat syafaati. Syafaatku masih tersisa. Ya. Atau dalam artian lain, sekarang giliran aku. Gitu ya. Setelah tadi itu orang-orang pada nolong, malaikat, nabi-nabi, kaum mukminin, ya, diberi hak untuk syafaat, memberi syafaat, giliran Allah. Fayaqbadu qabdatan minan nar. Lalu Allah menggenggam neraka. Menggenggam neraka. Fayakhruju aqwaman qad ibtahashu. Maka dari neraka itu keluar banyak orang yang sudah gosong, nggak bisa dikenali. Sudah menjadi wangwe, kata di sini. Sudah menjadi apa tuh? Yang terbakar hancur tuh apa? Puing. Ya, sudah menjadi puing. Yulaqauna, mereka akan dilemparkan fi nahrin, di suatu sungai, bi afwahil jannah, di dekat surga. Jadi di luar surga itu ada sungai. Ya. Yuqalu lahu ma'ul hayat, yang dinamai dengan ma'ul hayat, air kehidupan. Jadi terakhir Allah itu akan menggenggam surga, menggenggam neraka. Dari situ pada keluar tuh merotol. Ya, orang-orang yang sudah pada gosong. Dimasukkanlah ke sungai kehidupan. Ya, pada akhirnya masuk surga. Mungkin tuh yang sudah kejahatannya udah susah kan. Ya, kejahatannya sudah penuh gitu. Tapi tetap intinya adalah yang menjadi patokan itu keimanan. Kalau dia pernah beriman sedikit pun, ya, walaupun dosanya luber, itu tetap suatu saat akan diselamatkan. Ini surat 8 ayat surat 8 ayat 82 apa ya? Surat 6 ayat 82. Walladzina amanu, orang yang sudah menyatakan beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak menodai keimanan dengan musyrik, ulaika lahumul amnu, dijamin. Tapi yang ini enggak ada ketentuan kapannya serta fasilitas yang akan diterima. Itu bedanya dengan orang yang hanya sedikit dosanya. Dari Auf bin Malik al-Asja'i qala qumtu ma'a Rasulillah lailatan. Suatu saat saya bersama Rasulullah di malam hari. Faqama, Rasulullah berdiri, faqara'a surat Al-Baqarah. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Anda tahu berapa jumlah surat Al-Baqarah? 2 juz lebih. Ya, kurang lebih 2,5 juz. Itu surat Al-Baqarah isinya. Nah, Rasulullah salat malam dengan surat Al-Baqarah. La yamuru bi ayati rahmat illa waqafa fasa'ala. Beliau tidak melintasi membaca surat Ar-Rahmat yang isinya rahmat, melainkan beliau berhenti lalu memohon.
Wala yamuru bi ayati azab ila waqafa fata'awadha. Dan saat beliau membaca azab, ayat-ayat yang memberitahu ada azab, cerita-cerita tentang azab, maka beliau pun berhenti dan berlindung. Tsumma raka'a biqadri qiyamih. Kemudian beliau ruku sama panjangnya dengan bacaan berdirinya. Waduh. Yaqulu fi ruku'i, waktu rukunya beliau berkata, Subhanahu dzil jabarut. Maha suci Allah yang mempunyai jabar. Wal malakut, wal kibriya, wal azamah. Nah itu, jadi ini ingin menceritakan hadis ini. Ya. Pendapat-pendapat ulama. Jabarutuhu tajabburuhu ay ta'azumuhu. Arti jabarut itu adalah kekuasaan Allah yang memaksa. Ya. Masalah-masalah yang timbul tentang al-jabar. Al-jabur ismun min asmail husna. Pertama kita harus catat, al-jabar itu adalah satu dari asmaul husna. Yang kedua, al-jabarut lillahi wahda. Jabarut itu hanya dimiliki oleh Allah. Jadi Allah itu bisa merubah keadaan dengan ekstrim. Ya, dalam surat 17 Allah menyampaikan begini, yang patut kita renungkan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Jika kami hendak menghancurkan suatu negeri, jika kami berkehendak menghancurkan suatu negeri, ya, amarna mutrafiha, kami akan suruh penjahat-penjahat negeri itu untuk berbuat keonaran. Fafasaku fiha, mereka pun berbuat. Fahaqqa alayal qawlu, sehingga negeri itu pantas dihukum. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, jadi Allah itu kalau sudah menghendaki suatu negeri itu hancur, beliau akan buat dimulai dari orangnya. Orangnya membuat masalah-masalah yang banyak. Itulah tanda-tanda kehancuran suatu negeri. Memang kalau kita lihat cukup panjang sejarah dunia ya, yang dulunya Islamnya bagus tenggelam, yang dulunya Islam ya biasa-biasa aja bagus, dan begitu terus lahir timbul tenggelam. Kemarin saja ada contoh di Bandung, ada puting beliung, ya, tidak diduga-duga, hancur acak-acakan. Ada Indomaret katanya yang terbelah dua, apa, barangnya awur-awuran. Jadi kalau Allah mau, nah ini suatu saat diceritakan lagi, tahajat jannah wal nar. Dua makhluk Allah, surga dan neraka, saling pesohor-sohor. Kata neraka, usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Kata neraka nih kepada surga, saya lebih unggul daripada kamu, karena penghuni saya ini orang-orang sombong, orang-orang yang keren, yang kaya, yang kuasa. Kamu mah apa? Kata surga, mali layat khuluni ila du'afa. Memang yang masuk ke saya ini, kata surga, orang-orang lemah, orang yang sakot. Orang yang sakot itu gugur, tidak diperhitungkan orang. Orang-orang yang banyak kecewa di dunia, yang masuk ke dalamku, kata surga. Qala Allah tabaraka wa ta'ala li jannah. Namun Allah mengatakan kepada surga, anta rahmati, engkau aku tetapkan sebagai tempat rahmatku, arhamu bik min asya'a min ibadi, aku menyayangimu, aku akan memasukkan ke dalammu hamba-hamba yang aku pilih. Wa qala linnar, sebaliknya Allah berkata kepada neraka, innama anta azabi, engkau ini adalah azabku. U'adzibu biki man asya'u min ibadi, aku akan mengazab
orang-orang yang aku kehendaki ya dengan kamu. Fattajabur wa takabur la yaliqu ila bilail azizil jabbaril mutakabbir. Maka sikap takabur dan otoriter itu hanya boleh dimiliki Allah, ya, tidak boleh seorang pun melakukan otoritasnya. Kemudian yang ketiga, innallaha nazzaha nafsa an kulli naqsin wa aibin. Meskipun Allah itu takabur, meskipun Allah itu punya daya paksa yang luar biasa, tidak ada yang bisa menghalangi, tapi sifat Allah itu rahmat, sayang. Jadi kalau Allah sudah berbuat begitu, itu kasih sayangnya sudah habis, sudah keterlaluan, ya, sehingga seseorang pantas dihukum. Yang keempat, la syakka anna Allah mausufun bil ghalaba wal qahr wal izza wal jabarut wal kibriya. Allah mempunyai daya paksa yang nggak bisa dilawan oleh siapapun. Nah, ini dalam surat Al-Kahfi ayat 29 diantaranya. Habis waktunya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah yang benar adalah yang berasal dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min. Maka barang siapa yang karsa, dia mau, silahkan beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau, silahkan kufur. Nah, kata-kata ini Allah lontarkan sudah saking gregetnya. Udahlah, kalau memang kamu nggak nurut, silahkan beriman, silahkan kafir, silahkan. Semua ada akibatnya. Ya, kata-kata ini dilontarkan kepada orang yang udah susah diomongi. Dah mau mulah, mau kafir mau kan kamu udah tahu kalau kafir bagaimana, kalau muslim bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Sudah ya? Tidak ada. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berganda buat kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga Allah senantiasa memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta memberi petunjuk agar mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.